Tentukan hati memilih untuk bicara. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku pengen bahas mengenai seputar serial tokusatsu yang sudah lama kita nggak bahas di channel ini ya. Terutama mengenai sebuah superhero lokal kita di Indonesia, yaitu adalah Bima Satria Garuda. Yes, ini merupakan sebuah serial tokusatsu andalanku yang dimana aku tuh udah nonton ini sejak tahun 2013 pas zaman aku masih SMP kelas 1 Pak. Wah, jadi gue masih ingat zaman dulu di channel RCTI ada sebuah iklan teaser, ya kan? Teaser yang memperlihatkan sebuah bumi yang bergetar dan tiba-tiba ada penamaan Kamen Rider tapi versi Indonesia, yaitu adalah Bima Satria Garuda, yang dimana project ini dikerjakan oleh pihak MNC Pictures yang berkolaborasi dengan Ishimori Productions yang merupakan sebuah studio yang pernah mengerjakan serial Kamen Rider dan juga Super Sentai. Oke, jadi ya dalam segi bentuk budget produksinya, bahkan plot ceritanya, bahkan kostum armor Bima serta para villain-villainnya itu, wah itu gokil banget sih. Dimana saat itu ya gua sangat terbuka banget, akhirnya Indonesia sudah punya serial tokusatsu mereka sendiri, yang dimana pas gua tonton ya dari awal, pertengahan, akhir, itu jelas banget men. Yang dimana serial ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Rei Bramang Sakti yang tiba-tiba mendapatkan sebuah kekuatan Power Stone merah dari sang orang misterius bernama Mikhail yang diperankan oleh Bang Aditya Alkatiri. Akhirnya Indonesia sudah punya serial tokusatsu official mereka sendiri di franchise-nya Satria series ini ya. Yang dimana zaman dulu ya Bang Reno Barak pernah mengatakan bahwa sebenarnya ini akan jadi sebuah bentuk franchise baru di Indonesia yang berjudul Satria series, yang melibatkan semua berbagai macam franchise Satria yang ada di Indonesia ini ya. Jadi planningnya aslinya setelah Bima itu akan ada berbagai macam Satria lain yang akan dikerjakan dalam segi bentuk serial di televisi ini ya. Tapi kenyataannya itu project sudah kelar dan gak pernah dikerjakan lagi setelah serial Satria Naga Kai. Yang Kai aja gak pernah kelar Pak. Astaga, itu project kemana tuh ya. Tapi ya setelah gua cari tahu, ternyata itu project itu gagal dikerjakan kembali karena ada permasalahan internal antara si Reno Barak dan juga si MNC Pictures-nya, dikarenakan mereka punya perbedaan kreatif yang sangat menonjol, sehingga pada akhirnya project ini tidak lagi dikerjakan oleh pihak MNC Pictures yang punya IP untuk Satria series ini ya. Jadi ya sayang banget cuy, sayang banget ini project udah kelar gak tahu kemana arahnya Pak. Aduh sayang banget Pak. Tapi mengenai Bima Satria Garuda ini ya, jujur dari awal pertama kali nonton tuh itu gokil banget sih. Dan gue adalah orang pertama yang berhasil meracuni teman-teman gue yang SMP itu untuk menonton Bima Satria Garuda ini Pak. Jadi gue masih ingat ketika project ini akan tayang di Indonesia, gue udah meracuni semua teman-teman gue di sekolah itu untuk menonton serial Bima Satria Garuda lewat live laptop Pak. Gue masih inget tuh, masa-masa muda ya. Jadi pas jam istirahat ya kita tuh main proyektor di kelas. Jadi kita ambil proyektor, kita setel tuh. Jadi kita nonton Bima di kelas Pak, pas jam kosong. Itu merupakan sebuah hal yang memorable banget ya, tahun 2013. Anjir gue masih SMP tuh. Jadi emang mengenai project ini, serial ini ya simple aja, yang menceritakan tentang Rei Bramang Sakti yang akan menyelamatkan bumi dari ancaman para pasukan Fudo, yang dimana musuh mereka ini adalah bangsa alien dari planet Fudo yang dikuasai oleh sosok raja penyihir yang bernama Rasputin yang diperankan oleh Sultan Simatupang. Dan dimana gua tahu aktor ini sering bermain ke berbagai macam sinetron dan berperan sebagai tokoh antagonis. Dan ketika beliau berperan sebagai tokoh Rasputin di sini, gua suka bagaimana make upnya Pak. Semuanya pakai make up prostetik dalam segi bentuk armor gedenya, bahkan wajahnya serta semua bodinya, the whole body dia pakai make up prostetik Pak. Itu gokil dan juga
juga niat banget sih. Makanya bisa gua akui Bima Satria Garuda ini dalam segi bentuk konsepnya hampir mirip seperti Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Black RX, yang dimana memang saat itu ya Indonesia tuh udah punya banget dengan Satria Baja Hitam yang didubbing ke Indonesia alias Kamen Rider Black, yang dimana itu merupakan sebuah serial tokusatsu paling legendaris hingga saat ini cuy. Oke, Kamen Rider Black anjay. Jadi memang dari segi bentuk Renobar udah mengatakan bahwa project ini terinspirasi dari serialnya Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Black RX, yang dimana di project serial ini ya mereka menghadirkan dua satria sekaligus. Ada Bima sebagai tokoh utamanya dan juga Azazel, oke? Yang dimana plotnya hampir sama seperti Kamen Rider Black juga, yang menceritakan tentang si Kotaro Minami itu sebagai tokoh utamanya yang kehilangan sahabatnya si Nobuhiko, oke? Dan di serial ini juga sama, yang dimana Rei Bramasakti berusaha mencari tahu siapakah adik kandungnya, yang ternyata dia adalah Mikhail itu sendiri alias si Reza Bramasakti. Azek. Jadi ya dalam segi bentuk plotnya juga hampir mirip ya, cuma dalam segi bentuk bentuk story yang agak berbeda sehingga menghasilkan sebuah karya yang begitu gokil dan juga bisa menghibur para fans tokusatsu saat itu, Pak. Makanya gue masih ingat semua kalangan dewasa bahkan semua kalangan remaja menikmati serial Bima Satria Garuda ini cuy. Bahkan ada waifu gua by the way, yaitu adalah Stella Cornelia, Kak Stella dan JKT48. Bahkan juga ada cameo Kak Haruka di Bima episode ke-22 kalau nggak salah ya, yang dimana dia berperan sebagai perempuan Jepang yang kesasar ke bumi ini sebagai warga dari dunia paralel cuy ya. Jadi well, gue ketika ngelihat ya, gue suka bagaimana mereka bentuk kostum villain-villainnya, yang dimana semua para monster di serialnya Bima ini semua kostumnya gokil banget sih. Simple tapi dalam segi bentuk desainnya, penggambarannya, bahkan semua kekuatannya, wah itu gokil banget sih sebagai bentuk tokusatsu Indonesia yang mulai berkembang hingga saat ini cuy. Itu gokil banget sih. Memang Bima itu sebagai bentuk pelopor negara kita yang udah menambahkan sebuah gelar tokusatsu Indonesia pertama yang original yang berada di stasiun RCTI dulu cuy. Jadi mana setiap hari Minggu setengah 9 pagi gue sebagai anak-anak kecil ya selalu nonton serial itu tanpa gue skip openingnya, tanpa gue skip semua iklannya, gue tonton sampai akhir men. Dan hari itu menjadi sebuah hari yang paling indah buat gue sebagai fans tokusatsu, oke? Karena apa? Sebelum serial Bima ini meluncur di tahun itu ya, gue adalah orang yang suka banget dengan serial tokusatsu. Tapi yang paling gue condong itu adalah serial Kamen Rider, Pak. Tapi kalau mengenai Super Sentai atau Ultraman ya, itu gue nggak terlalu ngikutin banget sih. Tapi yang paling gue ikutin sampai gue ketika SMA itu adalah serial Kamen Rider, Pak. Karena apa, lagi-lagi plotnya dan juga bagaimana bentuk endingnya serta development karakternya. Ini adalah sebuah superhero Jepang yang bisa dinikmati oleh semua para kalangan, termasuk orang dewasa juga. Makanya bukan cuma bocil-bocil doang, tapi setiap plot cerita Kamen Rider itu memiliki sebuah plot cerita yang agak berat juga dan mengandung konspirasi dan juga agak kompleks. Contoh adalah serialnya Kamen Rider Build. Itu kompleks banget dan juga plotnya itu dewasa banget man. Meskipun di ending itu ada sebuah alien yang bisa menguasai bumi segala macam, tapi dalam segi bentuk plotnya itu kompleks banget yang menghadirkan 3 negara yang saling berkonflik politik satu sama lain. Itu adalah sebuah serial tokusatsu yang paling yang paling dewasa banget lah, karena udah melibatkan sebuah tema-tema politik, pemerintahan, negara. Makanya gue sebagai fans tokusatsu ya, emang gue tuh adalah orang yang lebih condong kepada serial Kamen Rider. Yang dimana serial Kamen Rider yang paling gue suka itu adalah serialnya Kamen Rider Yuki sampai kepada Vice. Karena apa, lagi-lagi di era-era Heisei awal itu plot ceritanya lebih fokus kepada development karakternya. Bahkan semua plot ceritanya itu berat banget men. Makanya ya kalau gue sebagai fans toku era lama, gue lebih suka kepada era-era tokusatsu di era Heisei awal, kayak Kuga, Agito, Ryuki, Vice sampai kepada Decade ya. Itu merupakan sebuah serial tokusatsu yang bisa menghibur gue sebagai bocil yang udah mengikuti era-era zaman-zaman superhero selain Marvel DC ya. Gokil sih. Makanya ketika Bima ini hadir, ya gue sebagai fans makin bersemangat dong. Akhirnya Indonesia sudah punya tokusatsu mereka sendiri lokal lagi, tanpa didubbing, tanpa diapa-apain. Ini adalah sebuah bentuk karya hasil lokal kita sendiri men. Oke, gokil sih. Yang dimana di serial Bima ini ya, meskipun enteng banget, enteng dan juga gaya yang terlalu kompleks,
Gue sebagai serial superhero bagus men, apalagi ketika di endingnya Bima dan Azazel akhirnya bertarung melawan Rasputin dan menghancurkan kota Jakarta. Wow, ya meskipun CGI bahkan visual juga agak masih rendah banget, tapi so far masih bisa gue nikmati karena lagi gue bisa paham karena ini merupakan sebuah bentuk serial yang dibuatkan untuk televisi. Jadi ya well masih oke lah ya meski bentuk visual CGI ya dimana mereka tuh masih ala kadarnya. Cuman sebagai fans tokusatsu ya, wow itu meledak banget sih. Apalagi ketika Rasputin mati di tangan Bima dan juga Azazel, itu wow gila banget sih, gokil. Kematiannya bikin gua satisfying sebagai fans yang mengikuti serial Bima yang satu ini men. Dan juga di serial ini ada cameo dari Gakuto, seseorang yang pernah memainkan lagu openingnya dari Kamen Rider Decade. Oke, yang dimana pada akhirnya Gakuto di serial ini adalah aktor Jepang yang akhirnya datang ke Indonesia sebagai cameo di serialnya Bima ini sebagai masternya Bima yang bernama Bima Legend. Oke, yang dimana gua kaget sih akhirnya dari pihak Reno Barak mendatangkan aktor Jepang sekelas Gakuto, anjir. Wah itu kami yang paling gokil banget sih, dan pastinya makin mahal ya. Tapi ya lagi-lagi sebagai bentuk cameo fans Kamen Rider, ya kita pasti tahu lah siapakah orang ini, yang dimana dalam segi bentuk dialognya masih pakai sebuah bahasa Inggris dan sekaligus pakai bahasa Jepang. Ya dimana sebagai bentuk fans service, sebagai fans Kamen Rider ya oke banget sih. Gokil sih, gila-gila. Dan bahkan toko Rei Brahma Sakti di serial ini itu sangat laki banget sih, udah pakai jari kulit lah dan pakai changernya di tangan, yang dimana hal ini berbeda banget dengan Kamen Rider yang dimana mereka pakai sabuk di bagian pinggangnya dan sekarang mereka pakai changer di bagian tangannya. Wow, jadi ya konsepnya unik banget, dan juga gue sebagai fans jujur makin suka men, karena akhirnya perubahannya bukan pakai sabuk tapi pakai sebuah changer yang berada di tangan, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Choshishin Grand Caesar. Wow, jadi ya well sebagai fans toku era lama ya itu gue udah paham banget sih, anjay. Gokil. Apalagi lagu opening di serial ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh band ungu yang berjudul Seperti Bintang. Itu adalah lagu tokusatsu pertama Indonesia yang berhasil bikin gue jadi makin jatuh cinta kepada serial Bima yang satu ini men. Udah J-pop banget, rock banget, bahkan feel tokunya itu kental banget sih. Seperti Bintang, anjay, gila sih. Jadi mana opening itu masih gue dengarkan sampai sekarang, saking ikoniknya pak. Makanya ya sebagai fans tokusatsu gue sangat cinta banget dengan serial Bima Satria Garuda yang satu ini men. Oke, tapi lagi-lagi ya di serial ini gue menemukan ada beberapa kekurangan. Yang pertama, plotnya hampir sama seperti Kamen Rider Black, yang dimana mereka menghadirkan tokoh adik yang hilang dan adik itu berubah menjadi tokoh antagonis. Nah kalau di Black itu kan namanya adalah Nobuhiko ya, yang dimana pada akhirnya Nobuhiko berubah jadi si Kamen Rider Shadow Moon. Tapi di versinya Bima ini dia adalah Reza Brahmasakti alias Mikhail yang berubah jadi sosok Satria Garuda yang bernama Azazel. Kedua juga beberapa visual CGI juga masih agak kasar banget ya, terutama di bagian ending ini mana ada CGI api itu masih ngawang di rumputan dan juga masih kurang plek banget. Jadi ya dalam segi bentuk visual ya maaf banget ya, beberapa itu agak sedikit bikin gue sakit mata sih. Tapi ya bisa gue akui masih gue wajarkan karena lagi-lagi ini adalah sebuah bentuk project lokal kita yang dibantu juga oleh produknya Ishinomori Production langsung cuy. Oke, nggak pakai lama, makanya ya gue sebagai fans sih tinggal bisa menikmati aja. Dan jujur gue sangat puas banget dengan serialnya Bima season pertama ini. Openingnya oke, visualnya lumayan lah ya, dan juga semua per episodenya itu singkat tapi padat dan juga jelas, serta ceritanya penuh dengan konflik drama keluarga dan juga konflik tokusatsu yang sangat gokil banget men. Dan juga villainnya untuk Rasputin dan juga Azazel bikin gua merinding coy. Astaga, gokil. Sebagai fans tokusatsu lama ya, gua sebagai fans jujur makin cinta banget dengan project ini, yang sayangnya ini project tidak dilanjutkan. Tuh kenapa tuh kesel banget gua. Oke, skor mengenai Bima Satria Garuda ini gua kasih skor sekitar
7,5/10 sebagai bentuk serial Tokusatsu Indonesia yang berhasil bikin gua jatuh hati kepada project Tokusatsu Bima Satria Garuda yang satu ini, men. Oke. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Bima yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Apalagi Bima Satria Garuda ini pada akhirnya di rewatch kembali kepada channel YouTube-nya MSC Pictures yang berjudul Bima S Animation, yang dimana setiap hari Kamis dan juga Jumat mereka akan tayang satu episode satu minggu, cuy, untuk project Bima Satria Garuda yang satu ini secara official dan juga gratis di channel YouTube mereka. Oke, jadi sebagai bentuk rewatch kalian bisa menikmati serial Bima yang satu ini, men. Dan aku pengen tahu bagaimanakah komen kalian dan juga bagaimanakah review kalian mengenai Bima Satria Garuda sebagai bentuk tokusatsu lokal kita yang sangat gokil ini, men. Wah, oke. Itu mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan nextnya aku akan review kembali untuk project Satria Garuda Bima X. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.